Ya, kita lanjutkan dialog kita siang ini masih bersama dengan Pak Chandra Darusman, musisi sekaligus Ketua Federasi Seniman Musik Indonesia, dan Pak Yuno Abetalahai, anggota bidang advokasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Pak Yuno, yang saya tangkap tadi ini artinya PHRI tidak keberatan ya dengan adanya PP ini karena bisa lebih memperjelas pembagian atau sederhananya pembagian tarif yang harus dibayarkan dalam bentuk royalti kepada pencipta lagu ya Pak? Ya, betul. Jadi memang kalau tadi Mas Chandra juga udah singgung, saya juga menangkap dengan adanya PP ini, sebetulnya ini juga menjadi sebuah alat untuk mengukur fairness tadi, baik cara membayar dengan cara seperti apa, tapi juga ke pembagiannya gitu ya Mas Chandra ya. Jadi kan terrecord. Memang dua hal penting yang mesti diperhatikan nih Bang Gita. Di PP disampaikan di pasal 22, yaitu adalah pemerintah menyiapkan pusat data lagu dan musik. Jadi kayak database-nya. Lalu LMKN itu menyiapkan sistem informasinya. Nah, kami pelaku usaha tinggal menggunakan itu semua. Jadi kita menggunakan sistem informasinya, lalu kita memilih sehingga terrecord. Bayangan saya, jumlah lagu yang diputar, lagu apa, siapa penyanyinya, penciptanya, itu semua akan terrecord dengan baik sehingga LMKN sendiri mudah untuk menyalurkannya. Tapi kami pun itu juga tidak lagi dengan sistem pukul rata gitu kurang lebihnya. Jadi memang betul-betul kalau memang kita tidak putar, misalnya di malam hari, tidak perlu musik sebagai mood booster dan sebagainya, kita juga jadi nggak kena gitu. Jadi itu mungkin arahnya akan lebih ke sana sih. Tinggal realisasinya kapan, karena di PP disebutkan bahwa dalam 2 tahun harus segera siap tuh ya, waktunya cuma 2 tahun tuh. Oke, nah ini saya pengen dengar tanggapan dari Pak Chandra. Kalau tadi Pak Yuno dari PHRI memberi masukan, mungkin pemerintah harus lebih spesifik terkait dengan penerima manfaat langsung dan tidak langsung. Ini kalau tanggapan dari musisi sendiri bagaimana Pak soal spesifikasi ini nanti? Ya, itu saya rasa pandangan yang sangat valid ya, sangat wajar, sangat masuk akal. Dan memang ya ini saya terima kasih nih kepada Berita Satu ya yang mempertemukan kami dengan PRI ya, karena kita memang kurang komunikasi dan akan berkomunikasi setelah ini lebih baik lagi. Jadi memang prinsip dari lisensi royalti adalah paket ya. Jadi seperti prinsip STNK gitu ya. Kalau kita punya STNK, kita mau jalan 1 hari atau 360 hari itu sama. Ya tarifnya kan STNK, nggak bisa dibilang bahwa wah STNK saya mau Jakarta aja deh ya, nggak keluar kota kok gitu. Nah ini prinsip dari lisensi blanket titles itu begitu, mau pakai 10 lagu atau 1 juta lagu sama tarifnya. Mungkin dari segi pengusaha ini kurang fair gitu ya, bahwa waduh kalau yang pakai cuma sejam dibandingkan 12 jam itu mesti dibedain dong gitu kan. Nah saya menangkap hal itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita dalam tarif itu sudah membedakan ya antara musik yang atau pengusaha yang menggunakan lagu seperti di karaoke yang esensial ya, dengan hotel yang hanya amusement aja, mood booster kalau istilahnya Pak Yuno ya. Itu dalam tarifnya sudah kita bedakan, sudah di index weighted average sudah kita bedakan. Tinggal memang mungkin teman-teman saya pada tahun 2016 kurang menjelaskan kepada Pak Yuno ya, bahwa ini sudah dikalibrasi gitu ya tarifnya, bahwa untuk diskotek yang atau karaoke yang tidak bisa bergantung ke lagu dibandingkan dengan hotel yang tanpa lagu juga orang sewa kamar gitu ya, itu sudah diperhitungkan. Tapi sekali lagi saya rasa saya dan Pak Yuno ini saya harus menghadap Pak Yuno ini untuk lebih menjelaskan. Kita langsung di Bogor lagi ya Om. Di Bogor ya gitu ya. Ya betul-betul. Gitu Mbak kita kira-kira. Nah Pak Chandra, ini kalau mungkin tanggapan dari pengusaha UMKM atau mungkin seperti usaha kafe dan coffee shop yang kecil-kecilan ini banyak yang kontra dengan aturan ini karena dianggap akan memberikan beban untuk pembayaran royalti, sementara di masa pandemi ini kafe terhitung cukup sepi gitu ya. Ini gimana tanggapan dari teman-teman musisi? Ya, terima kasih sekali. Ini penting banget ini pertanyaannya. Terima kasih. Anda jeli sekali ini Mbak Gita. Jadi gini, untuk mereka-mereka yang UMKM ya, yang katakanlah musik jalanan gitu ya, pengamen jalanan ya, itu udah mikro banget kan.
tarifnya itu hanya 2% loh, Mbak. Jadi kalau misalnya sehari si pengamen itu dapat 50.000 ya, terus konser, katakan ini sebagai konser tuh 2%, jadi mereka bayar cuma Rp1.000. Coba bayangkan ya, Rp1.000 itu mereka bayar untuk menghargai apapun lagu yang mereka mau bawakan, ya. Tambah lagi nanti ada keringanan lagi buat mereka, namanya juga UMKM dalam peraturan ini gitu kan. Jadi memang ini perlu disosialisasikan ya, di Indonesia ini kita nggak bisa menganggap peraturan keluar itu semua langsung ngerti, nggak bisa gitu, betul. Jadi kita harus sosialisasi gitu, Pak. Baik. Nah, kalau tanggapan dari Pak Yuno sendiri dari PHRI soal ini bagaimana nih? Yang banyak yang pro dengan aturan ini karena dianggap dapat membebani usaha-usaha menengah ke bawah nih. Kontra. Iya betul. Memang di PP tersebut memang dijelaskan bahwa pemerintah akan menetapkan khusus untuk UMKM. Cuman memang yang ini tadi Mas Chandra juga sudah sempat sampaikan, kalau kitanya memang jujur, terbuka, mengkategorikan usaha kita gitu. Ini kan yang repot gini nih Mas Chandra, kalau kita kan di UMKM ini kan mau pakai definisi mana, Kementerian Koperasi UMKM definisinya beda. Kantor pajak definisinya lebih simpel lagi, omset 400 juta sebulan ke bawah UMKM. Di atas itu non UMKM. Nah nanti kan kalau misalnya itu bisa disalahgunakan juga oleh pengusaha rekan-rekan saya, nanti kita jadi polemik lagi di lapangan. Tapi intinya gini sih, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah penerapan di lapangan ya Mas Chandra. Tadi Mas Chandra udah singgung sedikit tentang sosialisasi. Nah ini yang paling penting. Dan harapan kita adalah tentunya ini tidak menjadi kayak semacam aturan yang bisa langsung kayak semacam menjadi masalah hukum pidana di lapangan. Kita kan sama-sama nggak mau menghadapi itu ya Mas Chandra ya. Kita pengennya konsepnya kan tentunya kekeluargaan, keterbukaan satu sama lain. Dari sisi pengusaha kalau emang jadi beban, ya sudah ini tambahan beban. Tapi besarannya juga kita bisa duduk bareng untuk ngobrol kan gitu kurang lebih. Kalau misalnya penerapannya dari LMKN dan juga dari pemerintah itu kayak seolah-olah ini menjadi beban tambahan, kalau misalnya nggak bayar jadi ada ancaman, balik lagi situasi kita sekarang berbeda nih. Kalau misalnya kita lagi baru mau recovery tapi juga ada tambahan yang seolah-olah menjadi tanda kutip kayak semacam ancaman, saya pikir itu juga nggak baik untuk kita semua. Dan saya yakin kita semua bisa duduk bareng, apalagi ya khusus PHRI kita mah udah punya MOU tersendiri. Saya yakin unit usaha yang lain itu cuman karaoke sama hotel yang punya MOU. Meskipun cara perhitungannya beda. Kalau di hotel yang tadi saya sampaikan, kita cari titik tengah, makanya hitung jumlah kamar aja ya Mas Chandra ya. Mau diisi mau nggak diisi kamarnya, waktu itu di 2016 kita sepakat hitung jumlah kamar aja batasannya. Kalau di karaoke karena engine-nya emang udah canggih, ketahuan langsung penyanyinya siapa, musiknya apa, diputar sehari berapa kali, itu langsung royaltinya kehitung kalau di situ. Nah, kedepannya ini akan jadi lebih baik lagi dengan tadi pusat data lagu dan juga sistem informasi musik dan lagu yang akan diciptakan oleh LMKN dan pemerintah. Baik, harus ada titik tengah nantinya ya Pak Yuno. Nah, Pak Yuno dan Pak Chandra, kita masih akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.